Sobat BUMN semuanya, ketemu lagi nih bareng gue Putri Ayu Lestari yang biasa dipanggil Puyu. Dan seneng banget hari ini Puyu ada di PT Kelapa Sawit atau Pabrik Kelapa Sawit unit usaha bakery nih Sobat BUMN semua. Dan hari ini Puyu mau jalan-jalan terus sambil belajar juga tentunya gimana sih proses pembuatan sawit ini menjadi CPO. Nah hari ini kita bakal ditemenin dan juga dijelasin sama Kak Irfan nih. Sekarang kita cari dulu yuk Kak Irfannya di mana? Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Jadi aku Putri Ayu Lestari nih dari Milenial BUMN. Oh, iya. Pengen keliling-keliling nih Kak di pabrik kelapa sawit di sini. Kira-kira boleh nggak nih? Boleh. Oke. Kak Kita Irfan, mau mulai dari mana ya ini ya? dari ya kakak tahu aja deh kayaknya. Oh gitu. Oke, kalau gitu kita ke yang pertama kita ke stasiun loading line. Oke, boleh langsung aja. Nah, kalau boleh tahu Kak Irfan di sini tuh proses membuat sawit menjadi CPO ini kayak gimana sih Kak? Oh ya, pertama-tama tentunya bahan baku berupa tandan buah segar dari Ardeling, dari kebun kita sendiri bakery, dan juga dari kebun Padang Ratu dan Rejosari masuk ke PKSBP ini melalui stasiun timbangan. Di sana dilakukan penimbangan terlebih dahulu. Oke, kenapa harus ditimbang tuh Kak kalau boleh tahu? Karena kita harus tahu tonasenya yang masuk kan. Oh gitu. Jadi berat tandan bahan baku yang masuk ke pabrik itu berapa, itu harus kita ketahui dulu karena itu nantinya akan berhubungan dengan perhitungan produksi, terutama yang di pabrik untuk perhitungan rendemen segala macam. Dan itu juga dibutuhkan sebagai data produksi untuk di bagian tanaman. Oh gitu. Nanti dari stasiun timbang kemudian nanti menuju ke stasiun loading rem. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke loading rem langsung. Oke, wow. Nah, tadi dari sortasi tadi ini di loading rem, kemudian buah disusun di dalam lori. Jadi buah disusun berdasarkan besarannya atau ukuran besarnya buah, yang paling besar dia taruh di bawah, kemudian yang agak kecil di atasnya, kemudian brondolan-brondolan itu kita sebarkan secara merata. Kemudian dari sini kita menuju. Nah, ini stasiun rebusan namanya atau sterilizer. Di mana di stasiun rebusan ini berfungsi yang pertama untuk melunakkan buah, kemudian untuk memudahkan buah lepas dari tandannya. Nah, yang ketiga yaitu untuk menonaktifkan enzim lipase, karena kita tahu bahwa di dalam tandan buah sawit ini masih cukup tinggi enzim lipasenya. Dan yang keempat yaitu untuk melekangkan inti dari cangkangnya. Ya, dan yang terakhir juga untuk mengurangi kadar air di dalam tandan buah segar itu sendiri. Nah, itu dia Sobat BUMN. Jadi ternyata banyak banget loh fungsinya dari perebusan ini ya Kak ya. Oke, abis ini kita mau lanjut lagi aja nih Kak, boleh ya? Habis ini kita ke stasiun tracer, stasiun tengah. Let's go! Oke, ini tadi Kak, aku udah ngeliat ya, si buah-buahnya diangkat. Nah, dia tuh kalau diangkat, menuju kemana tuh Kak buah-buahnya setelah direbus tadi nih Sobat BUMN? Ini namanya stasiun tracer atau stasiun penebahan, di mana tadi sudah kita tahu bahwa buah yang setelah direbus tadi masih perlu untuk dibrondolkan, karena di dalam rebusan tadi kurang lebih 60%, baru 60% buah yang membrondol. Oh, jadi Nah, masih ini ada 40%-nya. masih ada 40%-nya buah-buah yang di dalam ini itu dibrondolkan di stasiun tracer ini atau stasiun penebahan ini. Jadi nantinya di stasiun tracer ini nanti akan menghasilkan dua. Yang pertama brondolan murni atau yang disebut dengan material press digester. Kemudian yang keduanya ada tandan kosong. Nah, jadi tandan kosongnya yang dihasilkan kurang lebih 20-24% dari tandan buah segar. Jadi dipisahkan ya dari tandan dan juga buahnya. Ya. Nah itu sahabat BUMN, jadi tandannya sendiri aja ada sekitar 20-24% ya. Sisanya buah murni Sobat BUMN. Nah setelah pemisahan di tracer ini, kira-kira kemana lagi nih Kak? Nah nanti brondolan-brondolan itu menuju ke stasiun press. Untuk lebih jelasnya kita ke stasiun press.
sebenarnya Puyu juga belum tahu sih. Jadi kalau Kak Irfan sendiri, stasiun Pres ini nih ya, kita bakal ngapain sih? Buah-buahnya diapain lagi di sini? Nah, ini brodolan tadi yang dari Tracer tadi nanti akan masuk ke digester namanya. Nah, di sini nanti akan ada namanya pelumatan, di mana di sana berfungsi untuk memisahkan minyak dari perikrapnya. Kemudian untuk memisahkan nut dari fibernya juga, sehingga mempermudah pada saat proses pengepresan. Oke, jadi kita udah dari stasiun Pres tadi ya, ya. Kak ya. Nah, kalau hasil dari stasiun Pres itu sendiri apa sih, Kak? Jadi tadi di stasiun Pres itu ada pengepresan di mana nanti minyak yang ada di dalam buah tadi Ya. akan mengalir ke bawah menuju ke sentrep dan crude oil tank, kemudian akan diproses di klarifikasi, stasiun klarifikasi. Kemudian di press juga dihasilkan di sana ada nut ataupun yang inti plus cangkangnya tadi, dan juga ada fiber. Nah, nutnya itu juga kita olah tersendiri, namanya pabrik biji. Oke. Sedangkan untuk fiber dan nanti cangkang sawitnya itu kita gunakan untuk bahan bakar boiler. Oke, Ya. jadi berbeda ya antara nut dan fibernya sendiri menghasilkan dua hal yang berbeda Ya, gitu ya, betul Kak ya. sekali. Dan juga tadi kita udah keliling-keliling ke 4 stasiun ya, Kak, Ya. gitu ya. Yang pertama tadi ada stasiun Loading rem. terus juga ada stasiun rebusan, Rebusan. ada juga stasiun Tracer. Tracer. Lalu yang terakhir ini stasiun Pres. ya. Oke. Terus ini udah selesai nih, Kak, stasiunnya 4 ini? Oh, masih ada lagi. Oh, Nah, masih nanti ada lagi kita ya? kan perlu di stasiun klarifikasi ini ataupun biasanya disebut dengan pemurnian. Oke. Nah, di mana nanti minyak mentah yang dihasilkan dari di stasiun Pres tadi masih kita proses di klarifikasi untuk menurunkan kadar kotoran, kadar airnya juga. Tentunya dengan suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Oke, Nah. gitu Sobat BUMN. Ternyata nggak cuma 4 tapi udah masih banyak lagi ya, Ya. Kak ya. Tapi kayak hari ini kita di 4 itu dulu deh. Ya, Dan ini juga kayak udah banyak banget menambah ilmu aku dan juga Sobat BUMN semua. Oke Sobat BUMN, itu dia tadi isi nih dari pabrik kelapa sawit PT Unit Usaha ya, Kak ya, Bakery. Nah, sebelumnya aku pengen nanya dulu nih, Kak, untuk Kak Irfan sendiri di sini sebagai apa sih, Kak, kalau boleh tahu? Oh, saya kebetulan di sini jabatannya sebagai masinis kepala yang Oke. bertanggung jawab untuk bagian teknik dan pengolahan, dan juga koordinatornya untuk QA. Oh gitu Sobat BUMN, pantesan ya Kak Irfan ini benar-benar mengerti dan juga bisa menjelaskan dengan sangat amat jelas tentang yang ada di dalam tadi gitu. Sebelumnya Kak Irfan terima kasih banyak nih Ya, sama-sama. udah ajak Puyi dan juga Sobat BUMN yang ada di rumah jalan-jalan dan menambah ilmu wawasan. Nah Sobat BUMN, aku Puyu dan juga Kak Irfan mengucapkan selamat menonton dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe.